Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Edi. Ya, apa kabar Pak Uda hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Iya, sesuai dengan ini Pak Uda, kita janjian ini nih. Hari ini kan Ya, Pak Uda minta untuk mensupervisi kan begitu ya Pak Uda ya? ya Oke, kegiatan kucing. sebaiknya sebelum kita mulai Pak Uda, saya ingin ya ngobrol-ngobrol dikit. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu Pak Uda. Yang pertama Ya, Pak Uda, apa sih yang Pak Uda ingin saya bantu untuk mengembangkan di kompetensi yang mana yang ingin saya oke. bantu Pak Uda? Ya Pak Edi, jadi saya mohon ini untuk dilihat nanti kira-kira uh, dalam proses coaching nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan ini Pak Edi, karena saya ini agak merasa lemah ini kalau untuk menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi, itu Ya yang Pak, masih di masih bagian masih pertanyaan. lemah. Jadi tolong ya gimana Ya. Di diamati proses mengajukan coachingnya. pertanyaan yang berbobot ya Pak Uda ya. Iya iya ya Pak. Oke, nah, menurut Pak Uda nih, bagaimana sih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan Ya, kemampuan tentang menggali, ya kemampuan yang ingin saya kembangkan itu kemampuan menggali pertanyaan-pertanyaan dari hasil jawaban-jawaban dari kunci saya itu Pak. Itu yang perlu oh, ingin saya kembangkan lebih lanjut. Oke, baik Pak Uda, kalau begitu silakan Pak Uda untuk melaksanakan proses coaching. Saya akan mengamati apa yang Bapak Uda lakukan. Silakan Pak Uda. Oke. Pak Edi. Halo, Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Nurul. Pak Nurul, Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Erni? kabarnya sehat. Cuma ada sedikit ganjelan aja sih di kepikiran saya ini. Pengen Gitu ngobrol ya. tuh sama Pak Nurul kalau Pak Nurul ada waktu. Oke ya, baik Bu Erni. Ada waktu alhamdulillah jadi bisa. Kira-kira apa yang mau diobrolkan ini Bu Erni? Ini loh Pak, saya tuh ada sedikit masalah ya dalam proses pembelajaran saya tuh. Saya ini kan mengajar seni budaya Pak ya. Kebetulan di Ya, kurikulum Merdeka itu saya memilih bidang seni rupa. Nah, itu kan seni kedua rupa ya. dimensi ya, seni rupa dua dimensi. Dua Jadi kita dimensi sering ya. praktek. Saya ini karena di awal jadi lebih fokus ke pembuatan sketsa ya, gambar sederhana Ya. aja gitu kan. Jadi itu kan hanya pakai pakai pensil, pakai buku gambar. Cuma anak-anak kadang-kadang tuh nggak bawa alat, itu yang bikin saya Oh pusing, gitu. Pak. Nggak bawa alat ya. Iya. Oke. Jadi untuk ini ya masalah anak yang nggak mau bawa alat untuk praktek ya Bu Iya, ya. Oke. betul. Kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu Erni capai dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya pengen obrolan kita hari ini itu nantinya saya dapat menemukan cara bagaimana caranya supaya anak itu nantinya bisa tertib gitu ya. Ketika pembelajaran saya itu mereka alatnya siap. Nah, saya Oke. pengen punya punya apa ya? Punya punya trik lah ya gitu supaya anak-anak bisa tertib lah dengan pelajaran saya. Itu, Pak. Oke. Nah, menurut Bu Erni sendiri, apa kira-kira yang mempengaruhi hal itu kok bisa anak-anak itu nggak mau bawa alat? Itu kenapa kira-kira kalau menurut Bu Erni? Kalau saya tanya ke anak-anak, katanya lupa, Pak. Lupa, Oh Bu, gitu. gitu kan. Aduh, Ibu lupa, Bu, ketinggalan, Bu. Alasan yang Anak-anaknya klise ya. alasannya begitu. Iya, Iya. klise banget itu, Pak. Oke, jadi kira-kira situasi yang sekarang Ibu Erni hadapi yang bagaimana kira-kira?
Situasinya itu apa ya? Kalau karena hampir mayoritasnya ngomong lupa, kadang-kadang saya nggak jadi praktik. Oh gitu. Akhirnya nggak jadi praktik ya. Bagaimana mau Iya, praktik? Karena tidak membawa. Kadang-kadang yang membawa itu hanya 5 dari sekian anak, 30 sekian Oh, iya. yang bawa 5, yang 25 ngomongnya lupa. Nah kan nggak jadi praktik saya. Iya. Nah, sementara untuk situasi yang Bu Erni inginkan sendiri yang bagaimana, Bu? Saya inginkan anak-anak itu kondusif ya. Begitu praktik mereka bawa alat semua, jadi kan kita bisa fokus kegiatan praktik membuat sketsa. Yang saya gitu. inginkan seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut Erni sendiri, apa kira-kira yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Diingatkan apa ya? Apa mungkin saya harus sering mengingatkan anak-anak di Japri, bukan di Japri ya, diingatkan di grup WA mungkin ya. Oh gitu. Kira-kira gagasan dari Bu Erni apa kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu? Saya pernah membuat satu langkah, anak-anak saya buatkan kesepakatan. Gitu, Jadi ya. saya buatkan kesepakatan kelas, pelajaran saya wajib membawa. Apabila tidak membawa, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Saya tanyakan. Lari mengelilingi lapangan. Oke, saya bilang gitu. Dan itu sudah disepakati. Ternyata yang nggak bawa 25 orang. Mereka malah lebih milih nggak keliling lapangan daripada bawa buku gambar. Kira-kira apa Bu Erni yang perlu disiapkan untuk hal tersebut? Ini Pak yang bikin saya pusing. Saya mikirnya mumet apa ya yang mau saya persiapkan supaya anak-anak tuh bisa kesepakatan sudah gitu kan. Diingatkan sudah. Alasannya selalu lupa. Apa mungkin gini ya, mungkin malamnya itu saya japri lagi. Bukan saya japri ya, saya ingatkan di grup ya. Di grup ya. Anak-anak besok bawa ya nak. Jadi alasan lupa tidak ada. Mungkin gitu apa ya. Jadi mungkin itu gagasan dari Bu Erni ya. Jadi membuatkan grup WA khusus pelajaran seni. Jadi setiap mau praktik itu nanti dijaprikan ke mereka ya untuk mengingatkan mereka. Ya. Jadi tiap malam gitu kan, besok praktik malamnya saya kasih informasi gitu. Oke, kira-kira kalau menurut Bu Erni apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan gitu Bu Erni? Ya saya harus ingat juga, karena kan saya lupa kadang-kadang malamnya mau mengingatkan anak-anak saya lupa. Sudah tengah malam terbangun, waduh nggak mungkin kan saya ngasih ke anak-anak lagi tengah malam. Paling ya yang memastikan itu saya buat catatan gitu kan. Buat catatan supaya saya nggak lupa untuk mengingatkan di malam harinya. Minimal di bawah jam 9 lah ya saya akan kirim info itu ke kelas. Ya, oke. Nah, kemudian kira-kira nanti kriteria yang diinginkan Bu Erni gimana kriterianya? Kriteria yang saya inginkan itu proses pembelajaran saya ketika mereka praktik semuanya menghasilkan karya. Mereka semuanya membuat karya sketsa gitu. Iya, oke. Itu kriterianya ya. Ada lagi ya Bu? Hanya itu saja? Karena kita masih di sketsa ya mungkin ya kriterianya menghasilkan karya sketsa itu aja dulu. Gambar yang sederhana dulu. Oke, gitu. Ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu Erni yang untuk pelaksanaan ini? Minggu depan saya sudah harus loh supaya kendala atau cerita gagal begini nggak terulang lagi. Jadi minggu depan sudah mulai semuanya wajib membawa, tidak ada lagi alasan tidak membawa. Pelajaran saya juga bisa berjalan, tidak ada drama-dramaan lagi. Oke. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang perlu dimintai dukungannya untuk keberhasilan Ibu Erni? Saya bakal minta tolong wali kelas juga. Wali kelasnya mengingatkan anak-anaknya di kelas ketika saya mengajar anak-anak itu. Misalnya hari ini saya mengajar di 10 TKJ 1, maka yang wali kelas TKJ 1 juga saya mintain tolong mengingatkan supaya anaknya jangan lupa untuk membawa buku gambar. Oke, jadi bisa melibatkan wali kelas juga ya untuk membantu. Iya, betul. Oke, bagus sekali Bu Erni ya. Nah, jadi kira-kira apa nih dari pembicaraan kita hari ini yang bisa Ibu Erni simpulkan ini?
Rasanya lega Pak ya, karena apa ya, akhirnya saya muncul sendiri idenya, oh saya harus begini gitu kan. Iya, Akhirnya iya. saya dapat ide, langkah yang harus saya lakukan itu ketemu, karena selama ini saya mikir itu apa ya, apa bawaannya emosi aja gitu kan. Dan Jengkel kasusnya aja ya. berulang-ulang gitu, Iya, jengkel iya. aja. Dengan obrolan hari ini ternyata saya dapat ide, oh iya ya, kenapa saya tidak melibatkan wali kelas ya? Oh Iya. iya ya, kenapa saya nggak membuat daftar apa pengingat saya supaya saya bisa mengingatkan anak-anak di malam harinya gitu. Oke, Bu Erni, saya rasa cukup ya apa yang sudah kita obrolkan. Mungkin Ibu Erni sudah mendapatkan solusi. Nah, ini, Iya, jadi yang saya bisa harapkan nanti mungkin kita adakan lagi pertemuan lagi ya minggu depannya lagi ya Bu ya, supaya kita untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu mm-mm. lakukan, kita evaluasi, mungkin ada yang masih Siap. perlu kita tingkatkan lagi ya Bu Erni ya. Iya, siap, siap Pak, siap. Ya, terima kasih banyak Bu Erni ya sudah mau berbagi. Mudah-mudahan Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Oke, amin. terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Uda, pelaksanaan coachingnya menarik sekali ini. Kembali lagi kita ke topik Pak Uda. Nah, setelah melaksanakan coaching ini, bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi, Pak? Kompetensi tadi. Iya, jadi kalau menurut saya sih Pak ya, nanti saya tadi koreksi kalau misalnya ada yang kurang ya Pak ya. Ya. Kalau selama coaching ini saya merasa dari awal sampai akhir semuanya mengalir gitu ya. Jadi saya bisa menggali dengan baik gitu apa yang disampaikan coach saya. Artinya dari yang beliau jawab kemudian bisa saya galikan lagi untuk pertanyaan berikutnya sampai akhirnya ya saya bisa menyelesaikan ini dengan kalau menurut saya sih sudah cukup baik gitu Pak ya. Tapi ya saya nggak tahu ini dari pengamatan Pak Edi sendiri bagaimana. Oke Pak Edi, seperti itu Pak Edi. Ya baik-baik. Jadi apa nih yang membuat Pak Uda bisa menilai begitu? Apa ini? Ya Kok karena bisa saya lihat tadi selama proses coaching itu mengalir gitu ya. mengalir gitu aja ya Pak? Mengalir dan terasa ada kliknya gitu. Jadi artinya nggak ada beban yang membuat saya harus mikir mau nanya apa karena saya sudah bisa mengambil dari jawaban dari Kuci tadi langsung bisa saya arahkan ke pertanyaan berikutnya seperti itu Pak Edi. Oke baik, ini mohon izin Pak Uda, saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Jadi saya mengamati Bapak pada mengajukan pertanyaan itu ya sudah sangat sesuai dengan alur tirta begitu Pak. Jadi secara runut, kemudian coach pun menjawabnya dengan langsung menangkap pertanyaan-pertanyaan dari Pak Uda. Itulah kelebihan dari Pak Uda. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Uda mendengar ini? Oh ya. Ya, terima kasih Pak Edi atas pengamatan Pak Edi. Jadi alhamdulillah selama ini kan saya merasa ragu nih kalau mau mengadakan coaching itu bisa nggak ya saya menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya supaya dia mau terbuka gitu. Dan ternyata hari ini ya alhamdulillah saya bisa melakukan itu dengan baik menurut saya Pak ya, dan juga hasil pengamatan Pak Edi juga seperti itu ya. Alhamdulillah berarti ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa saya tingkatkan lebih baik lagi. Begitu Pak Edi. Ya, cuman ini ada yang ingin saya sampaikan juga ini Pak. Ya, gimana, namun ketika saya melihat Pak Uda mengajukan pertanyaan tadi, ini yang perlu divariasi lagi Pak. Jadi pertanyaannya sudah bagus, sudah runtut, namun pada pertanyaan itu jawaban dari Bu Eni atau Koci itu ya sedikit-sedikit ditanggapi, jadi tidak seperti kaku atau seperti orang menginterogasi begitu. Iya. Jadi biar ya memang mengalir, artinya mengalirnya enak begitu loh Pak. Itu. Nah, itulah yang saya merujuk dari apa yang ada di teknik-teknik Koci seperti itu Pak. Nah, bagaimana nih menurut Pak Uda mengenai ini?
agak sayanya mungkin terlalu terburu-buru mungkin ya, jadi belum belum sempat memberikan kesempatan dulu kepada Uci. Saya langsung berondong ke pertanyaan berikutnya, mungkin itu mungkin ya. Nggak ada jeda mungkin Pak ya. Iya. Ya, itu yang kurang tadi mungkin ya. Iya, saya sadari itu Pak. Iya. Oke, siap. Nah, Pak Huda, ini nih kita kan sudah diskusi, sudah ngobrol. Jadi apa bayangan Pak Huda untuk meningkatkan performanya lagi? Oke, ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi untuk meningkatkan performa saya ke depan, saya akan belajar lagi lebih melatih diri saya lagi untuk menahan diri saya untuk bisa agak sedikit memberikan jeda dulu, tidak terburu-buru untuk mengajukan pertanyaan berikutnya, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Huda. Mungkin kita ada bagaimana rencana tindak lanjut kita nanti setelah pertemuan ini, mungkin kapan kita bisa ketemu lagi Pak Huda. Oke, yang mudah-mudahan mungkin ya dari minggu-minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak. Nanti kalau ada, sepertinya ini dalam waktu dekatnya akan ada sesi coaching lagi, yang coaching yang akan saya lakukan lagi. Nanti akan kita obrolkan lagi dengan Pak Edi ya. Oke, siap Pak Huda, terima kasih. Obrolan kita rasanya nggak terasa ya Pak ya. Memang enak kalau sudah ngobrol gini. Terima kasih Pak Huda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memacu kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.